Jadi di awal setoran modalnya dulu karena nggak ada utang kan. Terus penerimaan, terima uang kas kan? Tadi 10 juta. Pengeluarannya belum ada pengeluaran. Berapa saldo uang kita sekarang? 10 juta. Oke, cukup ini ya. Jadi mana penerimaan, mana pengeluaran. Boleh debit, boleh kredit. Ya, kalau udah debit kredit boleh juga. Jadi mana uang masuk, mana uang keluar. Seperti itu ya. Oke, saya balik kembali di tanggal 1 tadi, sekarang tanggal 5. Tanggal 5 Januari, Ibu Latifah membeli peralatan salon untuk usahanya. Membeli berarti secara kredit, katanya secara ngutang ini. Berarti gak nanggung uang kita yang 10 juta tadi loh. Ayo, apa nih? Kenapa? Oke, membeli peralatan, nambah nggak aktiva kita? Nambah. Belinya secara kredit, nambah nggak utang kita? Nambah. Oh, nanti Bapak Ibu kerjain sendiri baru kita bahas, lebih enak ya. Oke, dipikirin ya. Tanggal 15 Januari sekarang, Ibu Latifah membayar hutang. Bayar hutang nih, berarti cash kita berkurang. Oke, membayar hutang tadi dari pembelian peralatan itu sebesar 5 juta. Nah, baru dibayar hutangnya tanggal 15 Januari. Berarti uang kas kita berkurang 5 juta, hutang kita juga berkurang atau habis 5 juta. Terus tanggal 10 menerima pendapatan. Kalau menerima pendapatan masuk ke penerimaan, terima uang kan? Atas jasa salon 3 juta secara tunai. Jadi ini adalah jenis perusahaan jasa salon kecantikan. Menerima pendapatan 3 juta secara tunai. Jadi kasnya 3 juta dari mana? Dari pendapatan salon. Oke ya, saya lanjutkan dulu ya. Lanjut lagi tanggal 16 Januari, Ibu Latifah memperoleh jasa untuk merias pengantin. Nah, jasanya merias pengantin, berarti terima uang lagi nih. Penerimaan kembali 1.800.000. Terus tanggal 20 menerima lagi jasa makeup wajah 20 orang wisudawati, masing-masing 200.000. Berarti kita kalikan ya, 200.000 kali 20 orang. Oke. Di tanggal 25 Januari, Ibu Latifah membayar gaji. Membayar gaji berarti uang kasnya keluar kan? Membayar gaji. Berarti kasnya berkurang. Saldo kas kita berkurang. Sebanyak 2.500.000 secara tunai. Secara tunai. Kas kita berkurang. Terakhir 30 Januari, Ibu Latifah membeli sabun kecantikan sebesar 1 juta secara tunai. Membeli sabun kecantikan secara tunai. Bapak Ibu bayangkan kalau salon itu kan biasanya kalau kita ke salon itu banyak peralatannya ya. Termasuklah di situ ada sabun, ya kan, sampo gitu. Nah itu kita anggap sebagai apa nih? Sebagai pengeluaran. Terus kan terima sabun. Persediaan barang. Aset ya. Aset itu salah satu komponennya ada persediaan. Ya, masuk ke persediaan. Jadi persediaan di perusahaan jasa itu tidak dimaksudkan untuk menjual, tapi untuk mendapatkan melaksanakan jasanya. Ya, beda dengan perusahaan jasa yang punya persediaan juga. Kalau perusahaan dagang punya persediaan itu untuk dijual. Nah ini persediaannya salon itu hanya untuk mendapatkan atau mengerjakan jasanya. Nanti persediaannya habis beli lagi, kita nggak persediaan kan? Oke. Nah, kita kerjakan sama-sama. Sebelum Ibu jawab, silakan Anda buat dulu masing-masing. Bikin dulu tabel ini, baru kita nanti balik ke soalnya. 4 juta, berarti penerimaan atau pengeluaran? Penerimaan. Oh, salah yang salah. Di sini ya. Ini keterangannya.
Kita lihat transaksi terakhir. 30 Januari membeli sabun kecantikan sebesar 1 juta secara tunai. Saldo 10 juta di 30 Januari, saldo kita 10.300.000. Jadi mungkin kalau transaksi Bapak Ibu sehari itu lebih banyak lagi ya dari sini ya. Yang beli dari pagi sampai sore itu banyak ya. Beli terus nanti mungkin juga di usaha Bapak Ibunya yang beli kan, nambah beli biaya apa gitu kan. Jadi bayangkan transaksinya di tanggal 1 tanggal aja tuh bisa banyak, ya kan? Ini contoh case saja, contoh yang sangat simpel. Jadi kalau ditanya berapa sih saldo kas kita sekarang tertanggal 30 Januari, saldo kas ya 10.300.000 kasnya saja. Bu, tadi kan beli peralatan, buat lagi yang seperti ini tapi judulnya peralatan. Nanti kelihatan berapa saldo yang tanggal berapa kita beli, tanggal 5 tadi kan. Berarti di sini tanggal 5 Januari keterangannya pembelian. Terus di sini adalah seharga peralatan yang 5 juta. Saldo peralatan adalah 5 juta. Terus ada tadi transaksi utang kan, buat juga sama seperti ini, judulnya utang. Utang bertambah di penerimaan atau pengeluaran? Utang bertambah di debit atau kredit? Kredit. Di kredit ya, jangan sampai terbalik ya. Terus ini juga kalau Bapak Ibu perhatikan beda konsep dengan buku tabungan kita. Kalau kita penerimaan itu nambah ke debit, ya kan? Tapi kalau di perbankan buku tabungan kita ketika nambah malah di kredit. Memang beda ya. Jadi jangan disamakan ini buku tabungannya kredit. Malah terbalik seperti itu ya. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Sekarang kita ke laporan keuangannya. Jadi dari akun-akun yang banyak, mulai dari kas, nanti piutang, modal, utang dan sebagainya, itu kita bisa menyusun laporan keuangan. Apa saja laporan keuangan? Kita itu berdasarkan standar UMKM ya, ekonomi mikro, kecil dan menengah. Jadi kita itu bikin laporan keuangan yang sangat simpel. Pertama, bikin laporan laba rugi. Ketiga, laporan perubahan ekuitas. Keempat, laporan arus kas. Bikin dulu laporan laba rugi. Urutannya seperti itu ya. Neraca nomor 3, arus kas yang terakhir. Jadi saya ulang, laporan laba rugi, laporan di sini juga laporan modal boleh lah. Ketiga neraca, keempat laporan arus kas atau laporan kas. Ini contohnya, ini format laporan laba rugi. Apa saja elemennya? Ada pendapatan, ada beban, ada laba, ada rugi. Hati-hati ya, kita walaupun UMKM tetap kena pajak. Ya, PPN katanya mau naik ya dari 10% menjadi 11%. Jadilah naik 1%, jadilah negara ini. Iya. Saya kurang tahu juga udah efektif atau belum, tapi kata dari Kementerian Keuangan akan diterapkan 11%. Adalah untuk perusahaan, ini jenis laporan laba rugi untuk perusahaan industri atau perusahaan manufaktur. Kenapa? Karena di sini ada namanya harga pokok penjualan.
Kalau dia laporannya perusahaan jasa, tidak ada formatnya harga pokok penjualan, dia langsung aja pendapatan dikurang beban. Itu perusahaan jasa. Ya, jadi format laporan laba rugi itu beda antara perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Nah, ini kenapa manufaktur? Karena ada harga pokok penjualan, kita sudah bisa tahu dong. Kalau bikin pempek sudah tahu modalnya berapa, mau jualnya harga berapa. Ya kan, kalau modalnya 100.000 pasti jualnya di atas seperti itu, di atas 100.000. Nah, menentukan harga jual kan macam-macam tekniknya ya. Bisa melihat juga persaingan gitu ya, atau Anda menentukan sendiri modalnya gitu kan, berapa mau pasang tarif butuh harga jual, atau takut ketinggian nengok dulu kiri kanan jualnya berapa, diperhatikan dia komposisinya. Jadi itu kembali lagi ke usaha masing-masing untuk harga jual. Oke, jadi pendapatan itu penjualan bersih. Kalau mau itu boleh di-capture tuh. Jadi ini saya ulangi, ini laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur atau industri yang mengolah dari bahan baku menjadi bahan jadi. Ya, bahan jadi itu barang siap jual. Jadi biasanya kuliner itu rata-rata kita sebut adalah industri ya, karena dia dari olah awal sampai menjadi barang jadi untuk dikonsumsi. Rumusnya penjualan bersih. Bu, kalau ada pendapatan sewa, yang kalau di Bapak Ibu tidak ada pendapatan sewa ya buat nol atau dikosongkan saja. Jadi tidak semua akun yang ada di sini, ini akun nyebutnya ya, nama-nama transaksi ini akun. Bu, saya tidak ada pendapatan sewa ya buat nol atau kosongkan. Jadi penjualan bersih langsung kurangkan dengan berapa harga pokoknya. Biar tahu kan, itulah yang dinamakan dengan laba kotor. Harga jual kita 1.500, modal kita 1.000, berarti sudah terlihat terbaca, oh laba kita 500 rupiah, gitu kan? Terus dikurang dengan beban-beban kan banyak nih. Silakan Bapak Ibu merinci beban yang keluar di tempat usaha itu apa. Hati-hati seperti saya bilang, kalau di perumahan ada beban listrik tetap ada, beban air tetap ada. Tinggal Bapak Ibu perkirakan saja, walaupun agak meleset sedikit gak apa-apa lah. Yang penting Bapak Ibu sudah usaha untuk mulai menghitungnya. Ya kan? Beban air, kan bingung kita. Ya kan? 100.000 anggaplah untuk bisnis saya pakai lah 50%, oh berarti kalau 100.000 50.000 deh berarti air lighternya. Hitung dia jadi beban. Jangan dilewatkan. Jadi ada beban penjualan, beban administrasi, beban bunga. Beban bunga ini kalau kita punya kredit di perbankan, bayar bunga kan? Itu beban bunga. Kalau nggak ada pinjaman Bu, ya berarti nol, nggak usah ditulis. Terus itu dikurangkan dapatlah laba sebelum pajak namanya. Dikurang dengan pajak dapatlah laba bersih. Ini tuh tiap bulan bisa Bapak Ibu buat. Atau bisa 3 bulanan, 1 bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, 1 tahunan. Bisa. Itu namanya periode akuntansi. Yang pasti nggak mungkin bikin laporan laba rugi setiap hari. Kenapa? Karena tidak terbaca dong sekarang, ya kan? Hari ini laku, besok nggak laku, misalkan. Jadi biasanya ada periode waktu. Bu Dewi memiliki 1 orang pegawai dan memiliki 1 set alat membuat kue. Dengan rincian sekali produksi, bahan dan biayanya seperti ini. Banyak ya? Sama kayak Bapak Ibu kalau bikin usaha ya, untuk mendapatkan produknya. Diminta berapa sih harga pokok produksi? Dan ini biasanya diangkat oleh mahasiswa kami. Rata-rata beberapa UKM belum bisa menentukan harga pokok produksi. Dia tuh ngikutin tren aja. Buat kakek berapa? Oh 1.000, saya 1.000 juga. Padahal bahannya beda. Nah itu nggak bisa seperti itu. Harusnya ya, akuntansinya nggak bisa seperti itu. Dengan bahan yang sama harusnya bisa dihitung harga pokoknya harusnya sama. Tapi kalau bahannya beda kan harusnya beda juga harga jualnya. Jadi kita juga tidak bisa. Mungkin Bapak Ibu lebih paham yang macam-macam pempek. Mungkin dari pempek ikan yang apa tuh, ikan laut sampai ikan gabus, ikan tenggiri itu kan lebih paham ya, lebih tahu Bapak Ibu rasanya kan. Modalnya beda juga harusnya harga pokok produksinya juga beda. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?